Hai, saya Yesi Huta Barat. Tema video gagasan tahap akhir saya yaitu memaparkan SKL Tari Modern Indonesia. Perkembangan tari modern di Indonesia kian pesat, terlebih dengan masuknya media sosial saat ini, di mana tari modern dapat dipertunjukkan secara bebas. Melihat sisi positifnya, ruang berekspresi bagi para penari semakin terbuka luas. Namun hal tersebut kemudian memunculkan suatu pertanyaan lanjutan. Bagaimanakah kualitas dari para penari tersebut dapat diukur? Apakah yang akan membedakan profesionalisme dari penari-penari yang ada? Melihat tari sebagai sebuah profesi tentunya tidak berbekal pengakuan dari individu semata. Merujuk pada profesi-profesi lain di Indonesia, adanya pengakuan kompetensi melalui sertifikasi dirasa perlu diterapkan untuk profesi tari. Selama 30 tahun saya menekuni dunia tari, khususnya tari modern, telah menjadi impian bagi saya untuk melihat adanya wadah bagi penari mendapat pengakuan. Kursus tari modern yang ada masih memakai acuan yang bercampur aduk. Balet misalnya, yang menggunakan silabus luar negeri. Sementara, tarian-tarian modern yang merupakan kreasi yang menggabungkan beberapa seni tari belum memiliki rujukan khusus. Padahal saat ini, kita juga dihadapkan pada upaya untuk mengikis krisis identitas bangsa. Adanya kualifikasi nasional Indonesia yang merupakan rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia sudah selayaknya diterapkan dalam tari modern. Seiring dengan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenaga kerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Dunia tari modern sendiri juga dapat dipelajari melalui jalur pendidikan non-formal. Tidak heran jika lembaga kursus tari pun menjamur di mana jumlahnya bahkan mencapai belasan ribu. Oleh karena itu, dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen standar kompetensi lulusan, disingkat SKL. Sekarang, mari kita mendalami SKL tersebut. SKL dan tujuan nantinya menjadi pedoman untuk merumuskan kurikulum bahan pembelajaran sampai menentukan kelulusan peserta didik. Ada 4 jenjang dalam kekursusan yang terbagi dari level dan tingkat kesulitannya. Standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan penari tari modern Indonesia jenjang 2 berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kursus dan pelatihan peserta didik tari modern Indonesia jenjang 2, secara umum kursus dan pelatihan peserta didik tari modern Indonesia ini bertujuan untuk 1. Membangun anak bangsa yang mempunyai nurani, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi manusia yang sportif atau sigap, lebih kreatif, paham akan seni dan pendidikan dengan baik. 2. Mempunyai kurikulum yang baik berbasis tari modern tanpa meninggalkan budaya Indonesia, sepadu padan dengan kondisi anak-anak Indonesia sehingga dapat membawa penari Indonesia bersaing di kancah internasional. Sebagai kualifikasi peserta, 1. Sudah memiliki pengalaman menari sebagai peserta didik secara mandiri atau di lembaga kursus dan pelatihan tari modern. 2. Memiliki keinginan untuk mengembangkan kemampuan menari. Dan durasi kursus dan pelatihan ini yaitu kursus jenjang 2 maksimal 6 bulan. Metode kursus dan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang penyajian materinya dilakukan dengan cara belajar teori dan praktik di ruang kelas. Untuk jabatan kerjanya sendiri dapat ditempati dan dilakukan oleh lulusan kursus dan pelatihan tari modern jenjang 2 KKNI ini adalah sebagai seorang penari tari modern. Untuk capaian pembelajarannya itu terdiri dari 1. Sikap dan tata nilai. Lalu 2. Mengenai kemampuan di bidang kerja. 3. Pengetahuan yang dikuasai. 4. Hak dan tanggung jawab. Dan 5. Kewirausahaan. Berikut adalah struktur kompetensi lulusan bidang tari modern Indonesia sesuai KKNI jenjang 2 sejumlah 19 poin. Untuk
Capaian pembelajaran pertama yaitu sikap dan tata nilai terdiri dari 6 poin. Untuk capaian pembelajaran nomor 2 yaitu mengenai kemampuan di bidang kerja, itu ada di poin ke-7 sampai dengan 10. Termasuk juga dalam menampilkan riasan wajah, dia juga harus bisa menetapkan kira-kira make up seperti apa yang mau dia gunakan. Begitu pula dengan rambut harus disesuaikan. Begitu pula dengan properti. Selain mereka menyiapkan, mereka harus benar-benar mengecek kembali kelengkapan dari properti mereka. Sampai dengan mereka juga harus bisa merapikan properti-properti yang mereka siapkan itu. Sedangkan poin nomor 8, mereka harus melakukan gerakan pemanasan sebelum penampilan tari secara mandiri. Dalam hal ini, mereka harus bisa benar-benar memilih tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan pemanasan sebelum mereka melakukan penampilan tari. Melakukan gerakan pemanasan juga sebelum penampilan tari benar-benar secara sistematis, jangan kelamaan. Jadi sesuai dengan urutannya yang wajib mereka lakukan mulai dari kepala, badan, sampai ke kaki. Sedangkan poin 9 yaitu berisi melakukan penampilan tarian di tempat pertunjukan. Dan untuk menari tari modern sesuai irama musik itu harus musikalitasnya. Ketepatan melakukan gerakan sesuai dengan ketukannya, jangan sampai offbeat. Ketepatan dalam mengekspresikan musik ke dalam bentuk tarian sesuai dengan gaya atau jenis tarian yang ditampilkan. Lalu ketepatan mengekspresikan wajah dalam bentuk olah rasa. Olah rasa tuh seperti ada sedih, apakah ekspresinya senang, gelisah, takut, sesuai dengan gaya jenis tarian yang ingin ditampilkan. Ketepatan menampilkan tarian secara dinamis berupa gerakan-gerakan yang variatif. Misalnya gerakannya membesar, mengecil, memanjang dengan teknik yang benar sesuai dengan tarian yang ditampilkan. Atau ketepatan melakukan gerakan dengan percaya diri meliputi sikap tubuh, kontak mata yang komunikatif, lalu pembawaan diri yang tenang pada saat menari sesuai dengan tarian yang ditampilkan. Poin 10 yaitu melakukan gerakan pendinginan setelah selesai penampilan tari. Gerakan pendinginan secara sistematis dengan kaidah perenggangan dinamis dan statis agar tidak terjadi cedera. Untuk capaian pembelajaran yang berikutnya yaitu mengenai pengetahuan yang dikuasai, itu ada di poin 11 sampai dengan 14. Yang pertama, poin 11 mengenai pengetahuan tentang koreografi meliputi gerak, musik, dan interpretasi tari. Lalu kayak menjelaskan teknik gerak dalam koreografi tari yang akan ditampilkan. Lalu dia juga harus mengetahui pengetahuan mengenai interpretasi tarian yang akan ditampilkan. Dia harus bisa berekspresi dengan tarian yang mau ditampilkan. Dia bisa jelaskan ekspresi yang mau dia sampaikan. Terus dia juga bisa menjelaskan tema dengan tarian yang mau dia tampilkan. Itu penting sekali penari mengetahui itu. Lalu poin nomor 12. Kalau poin nomor 12 itu adalah tentang prosedur penampilan tarian. Poin nomor 14 itu adalah tentang pengetahuan pentingnya merias wajah pada suatu penampilan tari. Untuk capaian dan pembelajaran yang berikutnya yaitu mengenai hak dan tanggung jawab. Itu ada di poin nomor 15 yang berisi tentang latihan sebagai seorang penari. Ya, latihan sebagai seorang penari itu sangat penting. Latihan sebagai seorang penari yaitu melakukan latihan secara rutin dengan disiplin. Banyak penari-penari yang hanya berlatih kalau udah mau ujian, hanya berlatih kalau udah mau pertunjukan. Dan buat saya itu sangatlah tidak cukup dan sangatlah tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Karena tubuh ini perlu dilatih, perlu diulang-ulang, perlu di-maintain ya. Itu penting sekali. Dan makanya seorang penari yang baik adalah seorang penari yang selalu merasa butuh untuk belajar dan tidak pernah ada kata cukup dan selalu berpikir sebagai murid, tidak berpikir sebagai apapun kecuali murid. Jadi botolnya kosong, isi lagi. Seperti itulah buat saya betapa pentingnya berlatih sebagai seorang penari. Jadi dia harus bisa menyebutkan jenis latihan apa yang dilakukan penari secara rutin untuk bisa menjaga kebugaran dan fleksibilitas tubuh sesuai dengan kebutuhan penampilan tarinya misalnya. Poin kedua yaitu dia harus bisa melakukan latihan secara mandiri. Poin nomor 16, gerakan-gerakan tari sesuai dengan koreografi yang diberikan. Jadi jangan sampai penari melakukan gerakan tari yang tidak sesuai dengan koreografi yang diberikan oleh guru ataupun koreografernya. Nomor 17 yaitu kolaborasi sesama tim dengan baik. Kita masuk ke capaian pembelajaran kewirausahaan, yaitu ada di poin yang terakhir, yaitu poin 19. Yaitu dia harus dapat menampilkan tarian pada sebuah acara sebagai freelancer. Demikian penjelasan saya terkait SKL Tari Modern. Besar harapan saya dengan adanya SKL Tari Modern, semakin banyak penari-penari modern berkompeten yang memiliki sertifikasi, yang kelak berguna untuk individu mereka maupun untuk kemajuan tari modern di Indonesia tercinta. Semangat untuk kita semua, berkarya, berkreasi, berprestasi. Terima kasih. Sampai lantainya bunyi-bunyi.
bukti nyata bahwa tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai kalau tidak dengan usaha, niat, doa. Buat saya dalam membuat karya itu harus jujur. Nah, kejujuran itulah yang membuat orang bisa kena dengan karya kita. Cara saya kepada anak-anak saya, anak-anak nari saya, anak didik saya itu kayak saya kasih hati saya bukan ngajarin nari doang. Makanya mereka kadang nyebut ini UDW ini bukan sekolah nari, ini seperti sekolah kehidupan. Guru itu adalah seperti perwakilan. Tuhan sedang minta kamu untuk bantu membangun manusia-manusia untuk bisa menjadi orang semua.